Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Solutif, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung, tempat di mana kita dapat ngobrol santai namun penuh makna mengenai pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat, dan juga masa depan demokrasi kita. Bersama saya telah hadir dua narasumber hebat kita, yaitu yang pertama, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan juga Hubungan Masyarakat, Ibu Sumarsi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Rizky. Sehat, Bu, kabarnya? Alhamdulillah. Selain Ibu Sumarsi, kita juga memiliki narasumber yang kedua, yaitu Mas Anas Rodin, selaku Ketua Umum HMI Komisariat Temanggung. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Rizky. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sahabat Bawaslu. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Temanggung. Sebagai pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih ke Ibu Sumarsi terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 kemarin. Menurut pandangan Ibu seperti apa sebagai selaku penyelenggara pemilu? Ya, terima kasih Mas Rizky. Saya izin menyapa kawan-kawan sahabat Bawaslu Kabupaten Temanggung dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara podcast Solutif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kali ini saya tidak sendiri, yang biasanya hanya sendiri bersama host. Saat ini Alhamdulillah ditemani oleh Mas Anas Rodin, Ketua HMI Komisariat Kabupaten Temanggung. Ya, selamat bergabung Mas Anas. Siap, terima kasih Bu. Kami menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Temanggung tahun 2024 kemarin berjalan dengan lancar, damai, dan kondusif gitu ya Mas. Terlihat dari keadaan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, yang hadir di tempat pemungutan suara, dan semua tahapan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan tahapannya, dan ada dinamika kerikil-kerikil kecil. Itu hanya dinamika dalam pelaksanaan pemilu, dan semua pelanggaran gitu ya, pelanggaran di Kabupaten Temanggung juga terselesaikan dengan baik. Itu Mas Rizky. Oke, itu tadi pandangan dari Ibu Sumarsi selaku penyelenggara. Kalau dari sudut pandang Mas Anas nih selaku masyarakat, khususnya mahasiswa, seperti apa nih? Iya, baik, terima kasih Mas Rizky dan juga Ibu Sumarsi yang sudah mengundang kami dari HMI untuk turut serta ini berbincang ya. Saya biasanya lihat-lihat saja, ini ternyata bisa hadir di sini, ini bentuk apresiasi sekali dan terima kasih. Menurut saya Mas Rizky ya, memang demokrasi ini punya warna sendiri di setiap tahunnya, di setiap pelaksanaannya, dan khususnya kemarin saya melihat apa yang sudah disampaikan Ibu Sumarsi tadi sudah sangat berjalan lancar, baik. Walaupun ya memang ada beberapa hal yang turut membuat ramai sedikit ya Ibu di kalangan kami mahasiswa juga dan juga teman-teman masyarakat yang lain. Namun keseluruhan saya melihat ini sudah cukup baik dan setiap periodenya ada peningkatan. Walaupun kalau saya menyoroti karena asli saya pemuda asli Temanggung, lokal Temanggung Ibu, saya menyoroti dari pemilu sampai ke pilkada ini ada satu hal yang sangat menjadi perhatian, yaitu turunnya partisipasi persentase pemilih, jumlah pemilih. Nah itu mungkin ini menjadi PR evaluasi bareng-bareng mungkin dari Bawaslu ataupun KPU ataupun kami dari mahasiswa untuk gencar sosialisasi. Namun tentunya dapat berjalan lancar karena ada Bawaslu juga, karena ada KPU juga yang telah biasanya semboyannya itu integritas 24 jam dan selalu melayani. Nah di situ saya melihat sudah terlaksana dengan baik seperti itu Mas Rizky. Ibu Sumarsi, kita berbicara mengenai dua rezim yang berbeda, pemilu dan juga pemilihan. Seperti apa tren pelanggaran yang terjadi antara pemilu dan pemilihan kemarin? Iya, kalau kita memang kemarin pada tahun 2024 ini kan beririsan ya pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Jadi
pemilu yang berjalan pada bulan Februari, kemudian yang pemilihan pada bulan November, ini kan beririsan, artinya tahapan pemilu yang belum selesai, kita sudah mulai tahapan pada pemilihan. Nah, beberapa pelanggaran ya, kemarin contoh macam pelanggaran pada pemilu dan pemilihan kemarin yaitu pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa, netralitas ASN, kemudian dari penyelenggara pemilu, kemudian dari warga masyarakat yang memasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturannya. Misalnya ada itu alat peraga kampanye yang ngarah gitu ya, Mas Rizky nggak tahu bahasa ngarah itu mencari mudahnya, dipasanglah itu di pohon-pohon. Mungkin Mas Anas juga sering melihat gitu ya. Itu hanya beberapa pelanggaran pada pemilu dan pemilihan kemarin, Mas. Baik, jadi tadi baik Ibu Sumarsi dan juga Mas Anas sama-sama menyebutkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan itu sudah cukup tinggi. Ya. Lalu kemudian yang pertama saya ingin tanyakan kepada Mas Anas nih, terlebih dahulu ya. Upaya-upaya apa saja yang sudah Anda lakukan dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024? Iya, baik Mas Rizky, terima kasih. Tentunya dari saya pribadi ataupun karena saya juga salah satu bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam khususnya Temanggung, kami turut serta mengupayakan, salah satunya kita mengadakan diskusi terbuka, diskusi terkait dengan tematik kampanye yang ada, visi misi yang dibawa oleh para paslon, pasangan calon, lalu juga itu di tingkat mungkin hanya segelintir di warung kopi, lesehan mahasiswa di ruang kelas, lalu juga kebetulan kemarin khususnya di pemilihan kami dari teman-teman HMI juga turut serta langsung untuk mengawal ataupun memberikan sumbangsih secara langsung, baik itu sebagai relawan untuk kita menjaga independensi dari apa yang telah terjadi yaitu pemilihan ataupun pemilu kemarin. Jadi itu sudah kita laksanakan juga, turun ke TPS, bahkan ada beberapa teman HMI juga yang turut serta sebagai penyelenggara, baik itu di tingkat desa, tingkat kecamatan. Nah, itu memang salah satu upaya kita agar check and balance seperti itu. Jadi mahasiswa itu bukan hanya sebagai penonton, namun kita juga bisa sebagai pelaku perubahan itu sendiri, dan bukan hanya kita caci-cacian, tapi kita juga merasakan dan kita juga ternyata seperti ini yang terjadi. Lalu juga dari kami HMI tentunya turut serta mensosialisasikan Mas Rizky dan Ibu melalui media sosial kami ataupun secara personal, baik kita kalau anak muda repost saja, repost yang sudah dipost oleh paslon dan sebagainya, ataupun Bawaslu, KPU kami juga share. Nah itu yang cukup mungkin untuk kami lakukan dan kemarin sudah kami lakukan. Itu Mas Rizky. Ya. Baik, itu tadi menarik ya, mulai dari diskusi perkopian, warung kopi, bahkan sampai terjun ke TPS langsung, gitu ya. Bahkan demo juga. Ya itu sebagai salah satu wujud kepedulian masyarakat, khususnya mahasiswa terhadap kualitas demokrasi di Kabupaten Temanggung sendiri. Kalau misalkan dari segi penyelenggaraan Ibu, apa saja yang kemudian telah dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat itu sendiri? Terima kasih. Jadi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan gitu ya berbagai upaya. Kalau di bahasa Bawaslu itu pencegahan ya Mas ya, pelaksanaan beberapa pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Di antaranya misalnya koordinasi dengan stakeholder, kemudian koordinasi dengan teman penyelenggara teknis KPU gitu ya, kemudian bersama dengan teman-teman mahasiswa sudah berkali-kali mungkin ya Mas Anas salah satunya sudah diundang dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin. Kita selalu meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif. Itu kita selalu menggerakkan, mengundang teman-teman para aktivis
baik itu intra maupun ekstra kampus, misalnya HMI, GMNI, PMII, IMM, organisasi-organisasi yang berada di Kabupaten Temanggung. Kita pandang bahwa masyarakat itu dan khususnya mahasiswa ini mempunyai jiwa demokrasi dan jiwa idealis yang tinggi gitu. Beberapanya soswatif, kita juga ada P2P, pengawas pendidikan pengawas partisipatif, itu mahasiswa dan SMA yang kemudian kita deklarasikan sebagai kader P2P yang untuk mengawasi secara partisipatif, baik itu secara langsung pelaksanaannya maupun ketika pelanggaran kampanye di media sosial. Itu jadi mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua selaku pimpinan mereka kita undang untuk bersama-sama mengetahui bagaimana aturan yang semestinya dilakukan dengan tujuan kita melindungi gitu ya, agar pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Temanggung juga berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran. Ya, kita mengingatkan untuk tidak dilaksanakan. Kalau bahasa anaknya, jangan seperti itu. Kalau seperti itu, ini akibatnya nanti akan seperti ini. Nah, nanti kalau dikasih tahu seperti itu, barangkali ada pengertian, ada ikhtiar etikat baik dari masyarakat dan peserta pemilu dan pemilihan untuk taat aturan, begitu. Itu Mas Rizky. Baik. Cara-cara apa saja Bu, menurut Ibu ya, pelaku pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa ini dalam rangka untuk mengawal demokrasi? Ya, kalau tadi kami sebutkan bahwa mahasiswa khususnya gitu untuk mengawal demokrasi, mereka tingkatan idealismenya sangat tinggi, Mas. Ini coba kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, langsung jiwa pemberontak untuk membenarkan keadilan, itu lawan gitu ya, lawan. Pantang pulang sebelum berhasil gitu ya, Mas. Sudah berapa kali demo itu ya. Itu memang jiwa pemudanya gitu, secara psikologinya memang darah juangnya tinggi gitu ya. Yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa kan juga tadi Mas Anas juga menyebutkan sudah bisa sebagai penyelenggara ad hoc gitu ya. Teman-teman HMI ada yang sebagai penyelenggara ad hoc yang sudah memenuhi syarat gitu. Nah, kemudian yang tidak di penyelenggara ad hoc gitu, mereka juga dalam forum-forum kecil mereka menyampaikan kalau dalam bahasa kita rumpun keluarga, rumpun teman, kita paling tidak dengan teman itu akan sangat mempengaruhi. Masa kemudian mahasiswa itu ketika mau memilih kok dengan politik uang misalnya, jiwanya itu pasti, masa demi kos yang berapa satu mangkok bakso kita menggadaikan gitu ya, menggadaikan jiwa kepemudaan kita, idealisme kita dengan seperti itu ya, tentu tidak gitu. Kita selalu kita undang dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, kemudian kita gandeng juga sebagai tadi kami sampaikan pengawas partisipatif, kemudian relawan patroli cyber, kemudian beberapa teman yang di situ kita melakukan secara sukarela, mereka menyampaikan apa pelanggaran yang di sosial media, karena saat ini kan sosial media sudah ramai ya Mas ya. Jadi mereka secara sukarela melakukan pengawasan yang nanti disampaikan kepada Bawaslu gitu ya. Itu pelanggarannya, baik kami membuka posko aduan itu baik secara online maupun bisa hadir ke kantor. Itu Mas. Baik, kalau misalkan dari mahasiswa sendiri, dari Mas Anas? Ya, Mas Rizky, jadi ya tadi sudah disampaikan semua sama Ibu Sumarsi ini ya, memang ya komisioner Bawaslu beliau. Ya memang itu sudah kita lakukan ya Mas Rizky, memang Bawaslu juga turut serta mengundang kami, turut serta juga ikut memberikan lah ruang untuk mahasiswa ini nih untuk memberikan pengetahuan, wawasan terkait dengan kepemiluan, politik dan yang lain. Di luar daripada itu pun memang mahasiswa ini bisa hadir salah satunya di ruang-ruang yang seperti itu. Kalau kita melihat
mahasiswa memang harusnya dan seharusnya ya Ibu, ya memang sisi idealis itu harus tetap kita jaga, independensi juga harus kita jaga. Nah, harapannya inilah yang mahasiswa bawa, inilah yang mahasiswa jaga, sehingga mahasiswa ini benar-benar bisa sebagai mahasiswa, bukan katanya mahasiswa, tapi juga ketika ada politik uang yang sekarang sudah dipolarisasi mungkin sebagai politik teratak, politik bantuan, politik dan lain-lain. Nah, itu mulai terpancing, mulai juga bahkan turut serta sebagai pelaku. Nah, ini yang menurut saya ini meresahkan dan harus segera ditindak, walaupun ya balik lagi karena kita mahasiswa, jadi kita harus benar-benar menjunjung tinggi intelektual, pendidikan, dan apa yang telah kita pelajari bersama-sama sih. Seperti itu Mas Rizky ya. Menurut Mas Anas, apa kemudian tantangan yang dihadapkan oleh mahasiswa dalam rangka mengawal atau justru bahkan meningkatkan kualitas demokrasi dia? Ya, seperti yang saya sampaikan Mas Riz tadi ketika saya menyampaikan idealisme, itu juga menjadi tantangan Ibu, karena semakin kesini memang menjaga integritas dan independensi seorang mahasiswa ini bukan semakin sulit, tapi apa ya, serangannya ataupun itu tadi ya kan, intervensinya semakin bermacam-macam. Mungkin kalau dulu ya hanya melalui apalah ya, politik uang ya, amplop atau apa gitu. Namun sekarang oh ternyata gerak mahasiswa mulai dibatasi. Oh, ketika mahasiswa mau melaksanakan sebuah agenda, ada beberapa intervensi untuk mbok yo ojo dan yang lain. Ya itu beberapa pengalaman teman-teman gitu. Jadi nah di situ memang itu juga menjadi tantangan. Selain kita harus tetap menjaga, karena balik lagi banyak juga intervensi dari eksternal ataupun dari luar ya. Karena memang ya balik lagi karena mahasiswa ya, kita kalau turun ke jalan mungkin ya seperti itu, ada beberapa teman yang sudah tidak bisa menjaga akhirnya gitu kan. Jadi ya itu. Kedua juga bagaimana caranya mahasiswa ini benar-benar hadir untuk menghadirkan sebuah solusi ya Mas Rizky ya, bukan hanya kita memperkeruh suasana. Karena kebanyakan saya juga masih melihat kayaknya hanya mengambil momentum saja nih Bu atau enggak apa. Nah di situ menurut saya kita harus bisa membedakan antara mana waktu yang tepat untuk kita masuk dan juga kita masuknya dengan cara yang tepat. Salah satunya juga tetap menjaga integritas dan juga independensi dari seorang mahasiswa. Itu Mas Rizky. Baik, itu tadi pandangan dari sudut pandang mahasiswa. Iya. Kalau dari sudut pandang penyelenggara nih seperti apa Bu? Tantangan dan hambatan mungkin yang akan dihadapi dalam pemilu maupun pemilihan mendatang. Ya, kita berbicara tantangan dan hambatan ya. Semoga semakin memotivasi kita ya, semakin memotivasi, jangan kemudian kita kerdil gitu, pesimis gitu, tidak, tetapi sebagai ikhtiar kita bersama untuk semakin bersemangat ya Mas, bersemangat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Kita sudah banyak menggandeng kawan-kawan mahasiswa, tetapi masih saja terjadi, misalnya yang menjadi kerawanan tingkat tinggi di Kabupaten Temanggung itu salah satunya adalah politik uang Mas. Politik uang ini yang menjadi kerawanan, kita masukkan kerawanan tingkat tinggi di Kabupaten Temanggung. Kenapa hal demikian? Tentunya bukan kami merendahkan kualitas masyarakat, itu tidak, tetapi barangkali masih terjadi kesalahpahaman gitu ya, cara menafsirkan politik uang gitu. Bahasa mereka, ada orang sodako kok gak diterima kayak gitu ya. Atau mengganti hari mereka yang tidak bekerja misalnya. Kalau mereka tidak bekerja, itu kan dapat gantinya untuk kehidupan hari saat ini. Meskipun juga tidak semuanya bisa ditarik garis lurus antara tingkat ekonomi dengan politik uang, tapi bisa untuk dijadikan sebagai antisipasi kita. Jadi salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang bisa jadi itu karena para aktor politik ya, yang begitu lincahnya bolak-balikan bahasa dengan berbagai dalih gitu, sehingga masyarakat kalau sudah pimpinannya untuk yang berbicara ya manut ya gitu. Ini tuh bukan politik uang, tidak ada dalih sama sekali. Itu hanya
lip song gitu ya, bahasa yang bibir yang berbeda saja. Pada intinya ya sama aja, halus. Nah, ketika masyarakat juga menerima, bahkan ada yang mengharap gitu ya, ada yang mengharap kok sampai sekarang saya tidak diberi apa-apa, besok bagaimana kebutuhan saya. Nah, kalau sudah kita berbicara dengan kaitannya dengan kebutuhan, dengan pemilu misalnya, Bawaslu kan tidak bisa kemudian menafkahi rumah tangga itu gitu ya, untuk memberikan sebagai dalih ganti transport atau apa, tapi tetap kita bersemangat untuk berkampanye tolak politik uang itu, karena yang berefek berdampak sangat besar pada hadirnya pemimpin dan kualitas demokrasi, khususnya di Kabupaten Temanggung ini, Mas. Kalau itu adalah hambatannya, tetapi tidak putus semangat gitu ya, tidak putus semangat dengan adanya hambatan. Kemudian kewajiban manusia itu kan hanya berikhtiar. Kita maksimalkan ikhtiar, kita maksimalkan pencegahan gitu ya, pencegahan untuk pada pelanggaran ini tidak terjadi gitu, Mas Rizky. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Ibu ya. Mas Anas ya, mulai dari Mas Anas dulu. Siap. Yang jawaban singkat namun padat gitu ya. Harapan untuk mahasiswa dalam meningkatkan kualitas demokrasi ke depan seperti apa? Iya, harapannya mahasiswa bukan hanya sebagai penonton dan komentator ya, Mas dan Ibu, tapi mahasiswa juga menjadi pelaku perubahan langsung, pelaku pencari solusi secara langsung. Memang kita ada momennya kita memberikan sebuah kritikan, namun ada momennya juga kita memberikan sebuah hal-hal yang bisa dijadikan sebagai jawaban. Karena memang demokrasi itu kan akan menghasilkan seorang pemimpin. Nah, pemimpin kita sebagai manusia itu kadang kalau wong Temanggung bilang dikon-kon, disuruh-suruh aja itu kita nggak mudah kok, Mas. Mas mbok rono kayak tuku gitu. Kita tuh nggak mudah menerima loh. Ini kok mau memilih pemimpin yang mau memimpin kita, yang mau memerintah kita selama 5 tahun ke depan, kok kita dengan mudahnya saja. Nah, ini perlu kita amati dan cermati bareng-bareng, dan kita awasi, kita turut mengawal, mengkritiki, mengawasi, dan tentunya memberikan sumbangsih berupa gagasan yang membangun untuk demokrasi masa depan. Itu, Mas Rizky. Baik, untuk dari Ibu Sumarsi, pesan, harapan dan pesan untuk mahasiswa ke depannya seperti apa? Untuk para mahasiswa khususnya di Kabupaten Temanggung, kami dari Bawaslu Kabupaten Temanggung sangat mengapresiasi saat ini jalinan kerjasama yang telah terlaksana dengan baik antara Bawaslu dan beberapa mahasiswa Kabupaten Temanggung yang sudah secara relawan sebagai pengawas partisipatif, sebagai pengawas ad hoc di jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung. Mari kita tingkatkan kerjasama kita, dan jiwa idealisme mahasiswa jangan kendor, jangan turunkan 1 derajat sedikit pun gitu ya, tetap selalu meningkat. Nah, dari mahasiswa itulah panjenengan semua yang besok akan menjadi pemimpin dan meneruskan kepemimpinan, pemerintahan, penyelenggaraan pemilu itu ada di tangan, di pundak kawan-kawan, sahabat mahasiswa sekalian. Jangan mudah putus asa gitu ya, selalu semangat gitu. Demikian Mas Rizky. Saya menambahkan ini Mas terakhir, pokoknya buat teman-teman mahasiswa, kalau terjadi penyelewengan, terjadi hal-hal yang tidak sesuai konstitusi, satu kata, kita lawan bersama-sama. Dan itu harus kita jaga, dan namun kita lawan dengan hal-hal sesuai dengan konstitusi dan juga tata aturan yang ada, karena legitimasi moral itu perlu banget kita jaga dan kita laksanakan. Itu Mas Rizky, terima kasih. Terima kasih Ibu Sumarsi, sama-sama atas diskusi yang sangat mencerahkan pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan generasi muda lainnya untuk aktif dalam mengawal proses demokrasi. Sahabat Bawaslu, ikuti terus podcast Bawaslu Kabupaten Temanggung di akun YouTube Bawaslu Kabupaten Temanggung, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rizky, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.
Mas Ana.